Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Fahru Israki dalam acara CRJ, Cita Rasa Jawara. Kali ini kita berada di tempat produksi salah satu kuliner khas Banten yang fenomenal loh. Penasaran apa makanan khasnya dan seperti apa sih proses pembuatannya? Terus ikutin Fahru dalam Cita Rasa Jawara. Oke baik pemirsa, kita sudah berada di tempat Sate Bandeng Haji Maryam yang letaknya berada di Jalan Kiuju, Kaujon Tengah, nomor 63 RT 3 RW 2 Serang Banten. Kali ini kita akan mereview atau melihat proses bagaimana pembuatan sate bandeng khas Banten ini pemirsa. Langsung aja kita masuk ke dalam yuk. Oke pemirsa, kita sudah berada di tempat produksi sate bandeng Ibu Haji Maryam. Kali ini kita berada di tempat tahapan bagaimana sate bandeng tersebut dibersihin lalu dijepit dan diisi oleh olahan-olahan daripada sate bandeng tersebut. Kali ini kita bisa melihat bagaimana pengisian daripada olahan daripada sate bandeng tersebut. Oke pemirsa, kita langsung saja melihat proses pembakaran sate bandeng Ibu Haji Maryam. Let's go. Oke, pemirsa, kita sudah berada di tempat proses pembakaran ikan sate bandeng di Ibu Haji Maryam. Bisa kita lihat, pemirsa, ini adalah sebuah proses pembakaran ikan sate bandengnya. Saya sudah berada bersama dengan bersama namanya siapa A? Punten. Saipul. Oke, Aipul, proses pembakaran ikan sate bandeng ini setelah diisi olahannya, mungkin berapa lama untuk pembakarannya dan seperti apa prosesnya? 30 menit pembakaran. Terus habis itu disisik di bilik jeroannya sama tulang dipatahin sama gecok supaya dagingnya lunak ya. Iya, terus langsung diayak habis diayak diadonin terus dilapis sama adonan ininya. Oh, jadi selama pembakaran ini juga ada proses pelapisannya ya, pelapisan untuk olahan-olahannya. Boleh bertanya apakah berapa lama untuk sesi pembakaran ikan sate bandeng ini? Paling antara 20 menit sampai 30. 20 sampai 30 menit untuk satu ikan ya. Oh, gitu. Jadi pemirsa, untuk proses pembakaran ikan berkisaran 20 sampai 30 menit agar terlihat matang atau terbilang matang gitu ya pemirsa. Pemirsa, saya sudah bersama salah satu narasumber kita yang akan kita tanya-tanya seputar sate bandeng Ibu Haji Hajah Maryam. Oke, punten, dengan siapa saya berbicara? Dengan saya Dea Rahmat. Ya, Adea ya. Berarti Adea, saya pengen nanya-nanya nih terkait sejarah seputar sate bandeng daripada Ibu Haji Maryam ini. Seperti apa sih gitu sejarah dari awal ngerintis sampai sekarang sudah alhamdulillah besar ya gitu. Kalau untuk sejarah awal itu sate bandeng itu kan adalah masakan khas Kesultanan Banten. Nah, dulu itu almarhum nenek saya itu Haji Maryam adalah salah satu juru masak di Kesultanan. Nah, untuk di Kota Serang, di Kesultanan dulu belum ada masakan khas Kota Serang. Ya. Dulu itu almarhum sama teman-temannya dituntut untuk membuat masakan khas Kota Serang berbentuk ikan bandeng. Harus dibuat sate bandeng tapi beda dengan sate sapi, sate ayam yang lain. Mungkin mereka dipotong-potong kecil-kecil. Kalau ini harus utuh satu ikan bandeng. Ya, berbentuk ikan ya, gitu ya. Dan alhamdulillah ada tamu Kesultanan Suka, orang Kesultanan Suka di tahun 70-an itu nenek keluar dari Kesultanan untuk membuka sendiri, bikin sendiri karena nenek itu harus mencukupi anak
kandung 10. Oh gitu ya. Jadi awal mulanya itu nenek almarhumah itu dibawa ke Kesultanan untuk membuat masakan khas Kota Serang. Setelah itu Kesultanan suka, lalu tamu pun suka dari Kesultanan Banten. Nenek berinisiatif lah untuk membuka bisnis sendiri di rumah untuk menghidupi keluarga lah, intinya seperti itu ya. Jadi pemirsa, seperti itu tentang sejarah sate bandeng Ibu Haji Maryam. Lalu untuk sekarang dalam sehari atau sebulan gitu, seperti apa penjualan atau omset terkait sate bandeng Haji Maryam ini? Kalau untuk per hari sekarang kita di weekday bisa ngejual 200 piece, kalau untuk weekendnya bisa 280 piece. Oh, jadi 280 piece 200 weekday, 280 weekend gitu. Itu hampir setiap hari ya. Kita satu hari seminggu itu produksi paling banyaknya itu 6 hari, paling sedikitnya 5. Jadi kita dalam waktu sebulan itu paling sedikit produksi 22 kali, paling banyaknya 24 kali. 24 kali gitu ya. Iya. Oke, lanjut terkait sate bandeng ini, saya boleh menanya terkait harga per pieces daripada sate bandeng tersebut. Untuk satu piece itu tanpa kemasan 40.000 dan memakai kemasan itu dikenakan 42.000. Oh, jadi beda 2.000 ya. Ya. Bedanya juga dengan kemasannya doang gitu ya. Jadi gimana nih pemirsa? Udah pada paham kan sama sejarah dan proses pembuatan makanan khas Banten yang satu ini? Sate yang umumnya menggunakan olahan berbahan daging sapi atau daging ayam, namun kuliner khas Banten yang satu ini justru berbeda. Bahan utama yang dipakai dalam membuat makanan khas yang digemari Kesultanan Banten itu adalah daging olahan ikan bandeng. Kita sebagai kaula muda harus bisa menjaga dan melestarikan apa yang menjadi ciri khas dari setiap daerah Nusantara. Karenanya kita juga harus memahami dan mengulik terlebih dahulu. Semoga pemirsa bisa paham ya.